Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaquna ayyaman ma'dudat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la tazula qadama 'abdin hatta yus'ala an arba'in. An umrihi fi ma'afna wa an jasadihi fi ma'abla wa an ilmihi fi ma'amila bih wa an malihi min aina iktasabahu wa fi ma'anfaqahu. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin siswa-siswi Mandua yang saya banggakan, di kesempatan yang mulia ini mari sama-sama terlebih dahulu kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah saat ini kita masih dalam kondisi sehat walafiat. Kita masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan berbagai macam nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus nikmat sehat dan afiat, nikmat iman dan Islam, dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah nikmat panjang umur. Sehingga alhamdulillah di Ramadan 1442 Hijriah tahun ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini, karena banyak di antara saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita, teman kita, keluarga kita yang tahun lalu 1441 Hijriah masih bersama-sama dengan kita melaksanakan ibadah Ramadan ini, tetapi dengan satu dan lain hal, mereka tidak lagi sama-sama dengan kita mengikuti ibadah-ibadah di bulan Ramadan ini. Hadirin sekalian yang berbahagia, juga sholawat serta salam mari sama-sama kita sanjungkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan tentunya untuk kita umatnya, mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan di akhir yaumul qiyamah nanti kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian, akan kita bahas hari ini satu tema, yakni ada 3 musibah yang senantiasa terabaikan oleh kita.
Judul ini diinspirasi oleh satu hadis dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, la tazula qadama abdin hatta yus'ala an arba'in, an umrihi fima afna, wa an jasadihi fima abla, wa an ilmihi fima amila bih, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Musibah yang pertama yang senantiasa kita alami, namun kadang-kadang kita abaikan musibah itu. Seolah-olah kita tidak pernah merasakan kalau itu satu musibah yang Allah berikan kepada kita. Musibah yang pertama adalah kita setiap hari umur kita berkurang. Tetapi ini lepas dari perhatian kita. Tetapi sedikit orang yang sadar bahwa usia yang Allah berikan kepada kita setiap hari berkurang. Walaupun hitungan-hitungan usia kita bertambah, tetapi pada hakikatnya usia kita semakin hari semakin berkurang. Beda dengan harta. Kadang-kadang kalau harta yang berkurang, orang begitu antusias untuk mencarinya, untuk menggapainya. Bahkan kadang-kadang ada satu istilah untuk mencari harta dan kehidupan, seseorang sampai lupa daratan dan lautan. Tetapi usia yang berkurang setiap hari kadang terlepas dari perhatian kita. Padahal kita tidak pernah tahu kapan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam salah satu ayat Allah katakan, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tidak ada satu orang pun yang tahu kapan dia akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak akan ada yang tahu apa yang harus ia lakukan esok pagi. Boleh jadi hari ini kita masih beraktivitas penuh, tetapi besok tanpa kita ketahui Allah sudah ambil umur kita. Itu yang pertama, bahwa umur bagaimanapun tidak boleh kita lalaikan, harus senantiasa jadi perhatian kita setiap waktu. Yang kedua, yang juga menjadi musibah bagi kita adalah kita hidup dengan rizki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rizki yang Allah anugerahkan, baik berupa nafas kita, kehidupan kita, jasmani kita, rohani kita, dan lain-lain, itu merupakan rizki yang Allah anugerahkan kepada kita. Tapi kadang-kadang banyak orang yang melalaikan, artinya tidak mensyukuri rizki yang Allah anugerahkan kepadanya. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan di dalam surat Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kamu syukuri apa yang Allah berikan kepada kamu,
apa yang Allah anugerahkan kepada kamu, la azidannakum, pasti Allah akan tambahkan rizkimu itu. Sebaliknya, wala in kafartum inna azabi lasyadid. Ingatlah, kalau kamu kufur, kalau kamu tidak ingkari, kalau kamu ingkari rizki yang Allah anugerahkan kepadamu, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku, kata Allah, sangat pedih. Hadirin sekalian yang berbahagia, kemudian musibah yang ketiga, ada satu hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazula qadama abdin hatta yus'ala an arba'in. Tidak akan melangkah kaki seorang hamba ke jembatan Shiratal Mustaqim sebelum ditanyakan 4 hal. Yang pertama, an umrihi fi ma'afna, tentang umurnya, untuk apa dia habiskan umur yang Allah anugerahkan kepadanya. Sekian lama Allah berikan umur, apakah umur tersebut digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, atau untuk yang sebaliknya. Yang kedua, an jasadihi fi ma'ablah, tentang jasmaninya, badannya, untuk apa dia habiskan, dia gunakan jasmaninya. Sekian lama Allah berikan, begitu baik jasmani Allah anugerahkan kepadanya, apakah untuk senantiasa digunakan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, atau juga untuk sebaliknya, yang dengan jasmani tersebut bisa jadi orang akan menempati surga Allah Subhanahu wa ta'ala, atau sebaliknya di neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, wa an ilmihi fima amila bih, tentang ilmu yang Allah berikan kepadanya, untuk apa ilmu dia gunakan, apakah untuk senantiasa menebar kebaikan sesama makhluk, sesama hamba Allah, atau untuk sebaliknya, justru ilmu yang Allah berikan untuk mencelakakan orang lain, mencelakakan orang yang ada di sekitarnya, sehingga ilmunya disebut tidak bermanfaat. Dan yang terakhir, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, tentang hartanya, dari mana dia peroleh harta tersebut dan kemana dia infakkan harta tersebut. Apakah dia peroleh dari hal-hal yang halalan thayyiban yang baik, atau dari hal-hal yang tidak baik yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan akhirnya kemana dia infakkan harta tersebut, apakah untuk kesejahteraan keluarga, kesejahteraan orang lain, kesejahteraan orang yang ada di sekitarnya, ataukah untuk hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siswa-siswi Mandua yang saya banggakan, akhirnya untuk menutup pertemuan kita pada saat ini, marilah sama-sama kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Ramadan kita pada tahun ini merupakan atau menjadi Ramadan yang terbaik untuk kita. Karena sekali lagi kita khawatir kalau Ramadan 1443 yang akan datang, kita tidak lagi bertemu dengan Ramadan tersebut. Karena itu marilah kita gunakan waktu kita, usia kita, jasmani kita, dan potensi yang ada dalam diri kita untuk senantiasa beribadah, terutama di bulan Ramadan yang penuh barakah dan mulia ini. Demikian saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.